مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Urutan kesunahan sebenarnya kurma yang paling afdal itu adalah kurma muda, rutop bahasa Arabnya. Namun karena harganya juga nggak murah, sekitar 300 ribuan sekilonya, maka bolehlah dengan kurma apapun itu. Ketika tak ada kurma, maka kita gunakan air. Para ulama berkata bahwasannya kurma ini akan sangat maksimal fadilah dan manfaatnya ketika dia masuk dalam perut dalam keadaan perut itu kosong. Maka kalau seandainya di sini kita sudah disuguhi dengan kurma, nanti hendaknya kalau mau persis sebagaimana Rasulullah berbuka puasa, bismillahirrahmanirrahim, bahkan sebelum minum terlebih dahulu, bagi yang memang tidak ada masalah, hendaklah dimakan kurma terlebih dahulu. Kemudian setelah batal puasa kita dengan sebutir kurma tadi, maka kita susul dengan bacaan yang biasa kita baca. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, dhahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini dikatakan oleh para ulama dibaca aqibal fitri, yakni setelah berbuka puasa. Jadi yang paling afdol bukan sebelum berbuka puasa, namun bacaan doa berbuka puasa ini dibaca setelah berbuka puasa. Lalu setelah itu dilanjut dengan doa hajat apa yang dihajati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turaddu." Sesungguhnya orang yang berbuka puasa, ketika dia berbuka puasa, dia memiliki doa yang tidak akan tertolak. Ini janji baginda Nabi.
Hadis ini banyak diriwayatkan oleh para perawi hadis, bahwasannya ketika sedang berbuka puasa, seandainya orang itu memunajatkan sebuah doa, maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mungkin punya hajat dengan rezekinya, berdoalah ketika berbuka puasa, maka insya Allah akan Allah lancarkan rezekinya. Bagi yang mungkin punya hajat dengan kesehatannya ataupun kesehatan salah satu anggota keluarganya, doakan ketika berbuka puasa, maka insya Allah akan Allah sehatkan keluarganya. Yang mungkin ingin anaknya menjadi hafiz Quran, salih, salihah, maka hendaklah dia berdoa ketika berbuka puasa. Terlebih lagi kalau yang mendoakan adalah ibunya. Karena ketika seorang ibu berdoa ketika berbuka puasa untuk anaknya, maka akan terkumpul dua doa mustajab pada kesempatan kali itu. Yang dikatakan oleh baginda Nabi bahwa doa seorang ibu kepada anaknya la yuhjab, tidak akan terhijab. Dan juga doa orang yang berbuka puasa la turaddu, tidak akan tertolak. Maka ketika ada seorang ibu mendoakan anaknya ketika berbuka puasa, terkumpul pada saat itu dua doa yang mustajab. Doa ibu kepada anak dan doa orang yang sedang berbuka puasa. Maka bagi para ibu, nah sejak kecil, nah anak terus didoakan, jangan putus lisan kita mendoakan anak. Dan manfaatkan waktu-waktu yang mustajab ini untuk mendoakan anak. Nah, di sini tentulah ya anak-anak yang kita sekolahkan, yang kita kirimkan, nah yang kita titipkan, nah sementara waktu di siang harinya di sekolah ini, tentulah kita harapkan jadi anak-anak yang salih dan salihah. Namun janganlah kita titipkan, kita serahkan tanpa ada usaha dari kita. Nah, yang mungkin tidak memiliki waktu yang cukup, yang mungkin tidak memiliki tenaga yang cukup, jangan sampai tidak memiliki lisan yang cukup untuk berdoa. Doakan anak-anak kita. Nah, doakan agar menjadi anak yang gemar terhadap Al-Quran. Doakan agar menjadi anak yang lisannya senang membaca Al-Quran. Doakan agar menjadi anak yang senantiasa dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, maka para ibu ingat, kalau seandainya ucapan saja itu bisa bernilai doa, apalagi yang memang disengaja untuk berdoa. Kita ingat kisah yang sering dikisahkan tentang Imam As-Sudais yang menjadi Imam Masjidil Haram. Itu bukan doa yang sengaja dari seorang ibunya, namun akhirnya membawa anak tadi menjadi orang yang mulia luar biasa. Kisah sudah sering kita dengar. Ketika ibunda dari Imam As-Sudais sedang menyiapkan makanan untuk para tamu-tamu kehormatan. Saat itu Imam As-Sudais kecil terus mengganggu ibunya. Lalu ibunya berkata, hendaklah kau main di luar nak. Maka si anak pun asik bermain di luar dengan pasirnya, dengan ini itu segala macam. Setelah makanan terhidang seperti ini, di situ ada kari kambingnya, di situ ada kambing gulingnya, di situ ada segala macam makanan mewah. Ia masuk ke dalam rumah si ibu sambil membawa seember penuh pasir. Dan ia taburkan, ia siramkan pasir tadi di hidangan yang sudah disediakan untuk tamu-tamu kehormatan. Bayangkan kita ada di posisi ibundanya Imam As-Sudais saat itu. Makanan sudah terhidang, tamu sebentar lagi datang. Namun dengan tenangnya, dengan mudahnya, ia taburkan pasir tadi ke seluruh makanan yang sudah dihidangkan. Apa yang keluar dari mulut ibundanya? Idhab ilal haram kun imaman. Pergi kau sana ke Masjidil Haram, jadi imam kau di sana. Itu adalah ungkapan amarah dari seorang ibu, tapi masih terarah. Yang keluar adalah ucapan-ucapan yang penuh doa dan berkah. Ternyata amarah tadi itu menghantarkan Imam As-Sudais menjadi imam besar Masjidil Haram. Maka bagi para ibu, emosi kita, mungkin lelah kita, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Ketika diucapkan kurang ajar, maka anak pun akan jadi kurang ajar. Ketika dikatakan dasar bandel, maka anak pun jadi anak yang bandel. Maka pilihlah kalimat-kalimat yang bagus. Kita diajarkan, kita punya kalimat-kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang Melayu dulu. Ketika dia lihat anaknya begitu bandel, anaknya sulit diatur, dia katakan betuah budak nih. Bertuah itu artinya penuh manfaat, bukan kalimat sumpah serapah. Namun yang diucapkan adalah kalimat doa.
Inilah yang hendaknya kita biasakan bagi para ibu, terutama ketika buka puasa nanti. Jangan hanya selera dengan makanan yang ada, dengan minuman yang ada, sampai lupa mendoakan anak. Ini adalah 30 hari yang penuh dengan doa mustajab. Apalagi doa itu diarahkan kepada anak-anak kita. Namanya anak-anak pastilah memang seperti itu. Imam As-Sudais ternyata dulu lebih bandel dari anak kita sekarang. Anak kita ini masih main speaker aja tadi Bu, belum ada yang nabur pasir ke makanan kita. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan tak tertutup kemungkinan untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Asal si ibu lisannya bisa dijaga. Jangan dikatakan, disumpahin, dicap dengan label-label yang tak baik. Namun senantiasa doakan dia. Oh ya Allah, memanglah calon ulama satu nih. Oh memanglah ulama masa depan satu nih. Ini yang hendaknya terucap senantiasa dari lisan seorang ibu, agar dampaknya pun nanti menjadikan anak menjadi orang yang luar biasa. Yang berikutnya, ibadah puasa Ramadan ini memiliki banyak hikmah. Di antaranya memang kita tahu melatih kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Banyak orang-orang yang lapar, banyak orang-orang yang mungkin sulit makan, sementara kita ini adalah orang-orang yang mungkin lupa kapan terakhir kali kita lapar. Karena memang kita terbiasa dengan pola makan yang wallahu a'lam, mungkin bukan buatan daripada orang Islam sendiri. Nah, ini jujur saya katakan, sehari makan 3 kali saya tak pernah dapat riwayatnya satupun. Kalau ibu seandainya bisa tunjukkan, nah itu alhamdulillah. Tapi yang kita dapat ternyata pola makan dalam Islam itu bagaimana? Pola makan dalam Islam, Rasulullah bersabda, nahnu qaumun lam na'kul hatta naju'a wa idza akalna lam nashba. Kata baginda Nabi, kami dan para sahabat maksudnya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali telah merasa lapar, dan kalaupun kami makan, kami tak akan pernah sampai kenyang. Jadi mohon maaf, makan sehari 3 kali ini sebenarnya tak pernah dapat riwayatnya di dalam syariat Islam. Islam mengajarkan makan itu ketika lapar, dan makan ketika lapar ini memberi banyak faidah. Banyak faidah. Nah, Rasulullah diriwayatkan dalam satu riwayat, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Tak pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencela makanan. Tak pernah ada komentar tak enak, kurang garam, kurang gula, kurang pedas, kurang gurih. Tak pernah lisan itu mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah makan dalam keadaan lapar. Karena memang lauk yang paling enak yang dibawa makan itu adalah lapar. Kenapa kita bisa hina makanan? Kenapa kita bisa berkomentar negatif terhadap makanan? Karena kita makan dalam keadaan belum sangat-sangat lapar. Kalau sudah sangat lapar, insya Allah seperti sekarang nih, semua akan terasa sedap. Risol yang biasa di mata jadi biasa saja, saat sore hari ini begitu menggoda jadi. Kenapa? Karena memang makan dalam keadaan lapar. Yang kedua, Rasulullah itu makan tak pernah tak habis. Rasulullah makan tak pernah tak habis. Bahkan Rasulullah katakan, kalau jatuh satu makanan dari piring kalian, kutip, singkirkan yang kotor-kotor, kemudian makan lagi. Kenapa bisa senantiasa habis? Karena Rasulullah makannya dalam keadaan lapar. Orang yang makan bersisa segala macam, mungkin banyak ini itu, pertama dia makan dalam keadaan belum lapar, kedua memang mungkin porsinya terlalu banyak. Nah, maka inilah yang hendaknya kita sadari, bahwa penting merasakan lapar ini. Dan memang lapar